Awalnya dikira diselingkuhi, publik langsung banjir simpati. Tapi begitu tahu status aslinya, netizen malah berbalik arah. Media sosial kembali ramai gara-gara satu video dari Bukit Cinta, Minggu 22 Februari 2026, di tengah kerumunan warga yang hendak menonton balapan, suasana tiba-tiba berubah tegang. Seorang perempuan mendatangi seorang pria yang berdiri bersama perempuan lain. Nada suaranya tinggi, gesturnya penuh emosi. Kerumunan pun spontan membentuk lingkaran. Dalam hitungan menit, momen yang tadinya cuma konflik pribadi berubah jadi tontonan publik. Video itu menyebar cepat di media sosial. Banyak yang langsung berasumsi, ini kisah klasik. Perempuan memergoki pasangannya bersama orang lain. Narasi yang beredar menyebut perempuan itu tak terima melihat kekasihnya dengan wanita lain. Perempuan tersebut kemudian diketahui bernama Meisa. Aku nampak dari situ, Dini, baju pink. Bayangin di Batu Gajah pelukan kayak gini, jengat gini pantatnya ke belakang. Terus. Aku gak terima. Terus kayak mana cerita dari ini? Aku bilang cewek itu jelek. Cowok. Dalam rekaman singkat yang viral, Meisa terlihat meluapkan kekecewaan. Ia sempat terduduk, histeris, lalu kembali mengejar pria bernama Aditya keluar kerumunan. Situasi memanas, dorong-dorongan sempat terjadi sebelum warga melerai. Di titik ini, publik terbelah. Sebagian bersimpati. Mereka melihatnya sebagai ledakan rasa kecewa. Tapi, cerita belum selesai. Plot twistnya datang ketika keluarga pihak pria muncul dan memberi penjelasan. Meisa ternyata bukan pasangan resmi Aditya. Bukan pacar, bukan tunangan. Mereka disebut hanya pernah dekat, hubungan tanpa status, atau yang akrab disebut HTS. Tadi tanya, apa hubunganmu sama Aditya? Pacar Aditya di sebelah itu tadi, udah ada di rumah dia. Nggak ada, Mak, aku nggak ada hubungan sama dia. Saya juga berusaha memisahkan dia ngamuk-ngamuk. Iya, yang ibu sakitkan, yang ibu sesalkan itu dia nampari Aditya. Katanya ada udah lama juga, udah dari bulan 1 katanya. Betul. Di situ kata-kata kotor semua. Untuk anak ibu, komen orang kata-kata kotor semua untuk anak ibu. Yang salah sekarang intinya anak ibu. Dia apa semua. Memang cuman sosmed. Tapi kan berulang dilihat sakit hati dengan perkataan orang, dengan komenan orang. Najis dinikahin. Yang ibu sakitkan itu kau, kok sampai kau mukulin nampari anak ibu. Wih. 4 kali itu nampar. Ibu tengok lo di videonya kau namparin anak ibu, gemetar badan ibu. Karena ibu sama sekali nggak pernah nyentuh dia, mukul, nggak pernah. Dari kecil, nih 3 anak ibu, ini bapak masih ada. Nggak pernah kena tangan ibu, nggak pernah kena tangan bapak. Gitu. Karena semua, karena ini tadi ada, sebagian ada urusan. Kalau nggak ikut juga tadi kemarin, nggak terima dia, mama angkatnya nggak terima. Dia dipukul seperti itu, Meisa pukul seperti itu, dia nggak terima. Dan sejak saat itu, arah komentar berubah drastis. Keesokan harinya, Meisa akhirnya muncul memberikan klarifikasi melalui media sosial. Ia meminta maaf secara terbuka, mengakui bahwa dirinya dan Aditya tidak pernah memiliki hubungan resmi, hanya dekat tanpa komitmen yang jelas. Permintaan maaf itu ditujukan kepada keluarga besar Aditya dan juga publik atas kegaduhan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
klarifikasi masalah yang terjadi di Bukit Cinta di Batu Gajah pada subuh tadi pada tanggal 22 Februari 2026. Saya Maisa minta maaf banget untuk semua hal buruk yang pernah terjadi ya Mbak Mas. Aku minta maaf bukan untuk membersihkan nama, bukan untuk peres, dan bukan untuk menghindari keburukan atas aku sendiri. Kedepannya aku minta maaf murni tulus karena aku merasa bersalah Mbak Mas. Kami hanya pernah dekat tapi tidak punya hubungan apa-apa. Dan saya meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Aditya karena sudah melakukan kekerasan kepada Aditya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun seperti yang sering terjadi di era digital, klarifikasi tak selalu langsung meredakan situasi. Kolom komentar justru dipenuhi kritik. Ada yang menyayangkan reaksinya di ruang publik. Ada yang menilai tanpa status yang jelas, ledakan emosi seperti itu justru merugikan diri sendiri. Ada pula yang menyoroti soal harga diri dan pentingnya kejelasan komitmen dalam hubungan. Meski begitu, sebagian warganet mencoba melihat dari sisi emosional. Mereka menilai kedekatan tanpa label seringkali justru lebih rumit. Karena tidak ada ikatan resmi, tapi ada rasa yang terlanjur dalam. Ekspektasi tumbuh diam-diam. Dan ketika realita tak sesuai harapan, ledakannya bisa tak terkontrol. Fenomena HTS memang bukan hal baru. Tapi kasus di Bukit Cinta ini jadi pengingat keras. Hubungan tanpa kejelasan bisa menciptakan ekspektasi yang berbeda di masing-masing pihak. Dan ketika konflik terjadi di ruang publik, di tengah keramaian, di depan kamera, dampaknya bisa jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Di era media sosial, satu momen emosional bisa berubah jadi konsumsi nasional. Sekali terekam, sekali tersebar, jejak digitalnya sulit dihapus. Bukan cuma reputasi pribadi yang terdampak, tapi juga keluarga yang ikut terseret dalam pusaran viral. Dari Bukit Cinta, kita belajar satu hal penting. Sebelum memperjuangkan seseorang, pastikan dulu status dan komitmennya jelas. Karena tanpa kepastian, yang tersisa seringkali hanya asumsi dan rasa yang tak punya tempat. Dan ketika emosi mengambil alih di ruang publik, bukan hanya hati yang terluka, nama baik pun ikut dipertaruhkan. Menurut kamu, dalam hubungan tanpa status, apakah wajar merasa memiliki? Atau justru disitulah letak risikonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.